The following announcement has been paid for by the New World Order. The NWO, The New World Order, merupakan sebuah grup dalam cerita dunia gulat profesional yang mulai populer di WCW sejak 90-an dan berlanjut ke WWE di tahun 2000-an. NWO pertama kali dibentuk tanggal 7 Juli 1996 dalam event pay-per-view WCW Bash at the Beach. Grup yang sejak awal digawangi oleh Hulk Hogan, Scott Hall, dan Kevin Nash. Sebelumnya, Scott Hall dan Kevin Nash baru saja keluar dari WWF untuk bergabung ke WCW. Mereka diberi label sebagai The Outsiders. Di event tersebut, Hulk Hogan yang cukup lama jadi babyface favorit fans, turn heel menjadi jahat. Mereka bertiga membentuk NWO. Mari kita telah lebih dalam awal terbentuk dan perjalanan NWO di dunia gulat profesional. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Teman-teman, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, super thanks, saweria, dan tidak skip iklan. Terima kasih. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang punya ide untuk membuat NWO pertama kali di WCW? Jawabannya adalah Eric Bischoff. Saat itu, Eric tengah menjabat sebagai eksekutif wakil presiden WCW dan ia bilang ide itu muncul setelah ia berkunjung ke acara New Japan Pro Wrestling. Eric ingin membuat sebuah storyline invasi di mana WCW disabotase oleh sebuah grup yang berasal dari tempat lain. Konsep NWO sendiri adalah sebuah grup yang bukan berasal dari dalam WCW. Itulah mengapa 3 orang yang berasal dari WWF ini yang menjadi pendirinya. Seringkali NWO muncul dengan konsep video vignette yang mengganggu program WCW kala itu. Di setiap video selalu disebutkan kalau the following announcement has been paid for by the New World Order, yang maksudnya tayangan video tersebut sudah dibayar NWO untuk bisa tampil di acara tersebut. Selain Eric Bischoff, beberapa orang lain juga membawa ide mereka untuk melengkapi konsep NWO, seperti Scott Hall yang disebut sebagai pencipta gestur tangan too sweet, Paul Orndorff yang mendesain logo NWO, dan Terry Taylor yang menciptakan slogan NWO for Life. Debut NWO. Di tahun 1996, Scott Hall dan Kevin Nash keluar dari WWF untuk bergabung dengan WCW. Scott Hall pertama kali muncul di WCW televisi di acara Monday Nitro. Ia menginterupsi match dengan datang dari barisan penonton. Kemudian ia berpromo dan ia mengejek WCW yang sempat WWF bikin parodinya kala itu. Di akhir acara malam itu, Scott Hall mendatangi Eric Bischoff yang tengah menjadi komentator. Hall meminta Eric untuk bilang ke Ted Turner, pemilik WCW saat itu, untuk mengontrak dia dan 2 orang temannya lagi, karena Hall berencana untuk take over atau menguasai WCW. Ini jadi poin titik dimulainya storyline NWO. Minggu depannya, Scott Hall kembali mengganggu Bischoff dan menagih tuntutannya. Kali ini Sting datang dan menampar Hall. Kemudian Scott Hall menjanjikan kejutan di episode berikutnya. Episode Nitro berikutnya, WCW kedatangan Kevin Nash, teman dekatnya Scott Hall di WWF. Beberapa minggu ke depan, episode Nitro selalu diwarnai gangguan oleh Nash dan Hall dengan nama The Outsiders. Mereka seringkali muncul tanpa diduga dan mengganggu match, menghajar pegulat, dan lain-lain. Semua mereka lakukan sambil menanti jawaban WCW atas tantangan mereka untuk match 3 lawan 3. Pay-per-view The Great American Bash tahun 1996. Eric Bischoff sebagai wakil presiden WCW mengundang The Outsiders untuk interview. Eric berjanji memberikan mereka match di pay-per-view selanjutnya 3 lawan 3.
Setelah konfirmasi bahwa Nash dan Hall tidak terikat kontrak dengan brand manapun termasuk WWF, Eric akhirnya menerima dan melanjutkan rencana mereka. Scott Hall meminta Eric untuk menyebutkan siapa 3 pegulat yang akan melawan mereka, tetapi Eric tidak mau mengungkapnya. Alhasil, Kevin Nash dan Scott Hall menghajar Eric Bischoff. Di pay-per-view berikutnya, Bash at the Beach, Hall dan Nash dischedulkan untuk tag team bersama pegulat misterius yang mereka belum umumkan. Mereka akan melawan Randy Savage, Sting, dan Lex Luger, babyface WCW saat itu. Sebelum match, The Outsider datang hanya berdua. Mean Gene kemudian masuk ring dan bertanya, di mana orang ketiga yang mereka janjikan? Mereka hanya bilang orang itu ada di gedung ini, dan saat itu mereka belum membutuhkannya. Match pun dimulai. Di pertengahan match, Lex Luger terpaksa harus keluar dan diurusi oleh para medis. Match jadi imbang 2 lawan 2. Setelah itu, Nash dan Hall menguasai pertandingan. Sesaat setelah itu, Hulk Hogan yang merupakan babyface datang ke ring. Awalnya Hogan terlihat ingin membantu babyface, tetapi ia tiba-tiba malah menyerang Randy Savage, mantan partnernya. Otomatis hal tersebut mengungkap ke semua orang kalau Hogan lah orang ketiga yang mereka maksud. Setelah match, Mean Gene mewawancarainya. Hogan bilang alasan dia menjadi heel karena dia capek dan muak dengan semua fansnya yang dianggap mengkhianatinya. Kemudian Hogan menyebut grup barunya ini sebagai The New World Order of Professional Wrestling. Semua fans yang hadir merasa sangat kecewa. Mereka bahkan melempari ring arena dengan sampah seperti gelas dan botol plastik saat interview tersebut sedang berlangsung. Bahkan ada satu penonton yang berlari melompat masuk ke arena untuk menyerang Hogan, tetapi berhasil ditahan oleh security dibantu oleh Hall dan Nash. Kemudian setelah itu WWF melayangkan tuntutan kepada WCW. WWF menuduh WCW yang storyline NWO itu mengimplikasikan bahwa Hall dan Nash datang menginvasi WCW karena perintah dari Vince McMahon. Padahal faktanya saat itu Bischoff sudah bertanya ke Kevin Nash di depan kamera dan Nash menjawab dia tidak ada lagi kontrak dengan WWF. Alasan lain dari tuntutan itu adalah WWF mengklaim bahwa Scott Hall berakting sama dengan karakter yang ia juga perankan di WWF sebelumnya, Razor Ramon. Tuntutan sempat berjalan lama menuju pengadilan sampai akhirnya terselesaikan. Anyway, grup baru ini, NWO, mulai sering muncul di Monday Nitro. Mereka sering merusak acara dengan mengganggu pegulat lain. Yang paling ikonik adalah saat Kevin Nash melempar Rey Mysterio Jr. ke pintu jendela bus. Step pertama NWO untuk menguasai WCW berhasil dilakukan oleh Hulk Hogan saat dia mengalahkan The Giant untuk title WCW World Heavyweight Championship 10 Agustus 1996 dalam event Hog Wild. Momen ikonik di mana Hogan mengecat semprot title tersebut dengan tulisan NWO berwarna hitam. Minggu berikutnya, WCW tengah persiapan tim menuju War Games. Sting yang jelas-jelas pendukung WCW terdengar malah bernegosiasi dengan NWO dari dalam mobil. Lex Luger penasaran dan mencoba untuk menginvestigasi di area parkir, tetapi ia malah dihajar dari belakang oleh Sting. Di pay-per-view Fall Brawl, War Games mempertandingkan tim NWO melawan tim WCW. Ada 2 Sting yang bertanding di sini, yaitu bersama NWO, satu lagi bersama WCW. Sampai pada akhirnya diungkap bahwa Sting yang sebenarnya tidak bergabung dengan NWO. Setelah match, Sting merasa tidak ada yang mempercayai dirinya. Ia kemudian memutuskan untuk tidak ikut perjuangan WCW melawan NWO setelah itu. Kemenangan di War Games tersebut menjadi tanda bahwa WCW akan fokus ke NWO. Member-member baru kemudian segera bergabung seperti Ted DiBiase, Vincent, Six yang di WWF bernama X-Pac, dan The Giant. Wasit Nick Patrick menjadi wasit resmi grup tersebut. Wasit ini jelas memihak NWO dalam setiap kesempatan. Kelanjutan ceritanya, Randy Savage memimpin perjuangan WCW untuk melawan NWO. Tetapi akhirnya ia juga kalah dari Hogan di Halloween Havoc pay-per-view. Di malam yang sama, Hall dan Nash menang Tag Team Championship dari Harlem Heat. Kemunculan Roddy Piper di event tersebut cukup mengejutkan dan ia berhadapan-hadapan dengan Hogan.
Dalam ceritanya, WCW tidak mengakui member NWO sebagai pegulat resmi WCW, kecuali Hogan, Hall, dan Nash yang sedang megang title di WCW. Oleh karena itu, pegulat NWO tidak boleh bertanding di acara Monday Nitro. Kemudian, NWO diberikan segmen dalam acara Saturday Night yang diberi nama NWO Saturday Night, dan di sana pegulat NWO bertanding melawan jobber di arena tanpa penonton. Kehadiran Roddy Piper di WCW cukup jadi hal yang besar karena ia berhasil mengekspos bahwa Eric Bischoff juga merupakan member dari NWO selama ini. Itu jadi alasan mengapa NWO sangat dipush besar-besaran di storyline. Kemudian setelah semua tahu, Eric semakin menjadi-jadi. Ia bahkan memberikan ultimatum ke semua pegulat WCW. Jika kalian tidak gabung ke NWO, kalian akan menjadi target untuk dihajar oleh NWO. Ini menjadikan NWO banyak kedatangan member seperti Buff Bagwell, Big Bubba Rogers, Scott Norton, dan VK Wall Street. Pegulat Jepang seperti Masahiro Chono juga bergabung, yang kemudian menjadi leader NWO cabang Jepang di NJPW. Di masa ini pegulat NWO sudah bisa bergulat di Monday Nitro lagi. Setelah The Giant dikeluarkan dari NWO karena tidak patuh, NWO semakin merajalela. Mereka sempat jadi sponsor untuk balap NASCAR. Salah satu atlet NASCAR, Kyle Petty, juga jadi member tambahan grup ini. Di masa ini mereka feud dengan Steiner Brothers yang sempat mengganggu Kyle Petty dalam balapannya. Sementara itu Sting mulai muncul kembali di WCW. Ia muncul dengan karakter baru, make up hitam putih ala Crow, lengkap dengan burung hitamnya. Ia sering muncul secara misterius di segmen-segmennya NWO. (1997) Bulan Januari 1997, NWO membuat pay-per-view event mereka sendiri yang dinamakan Sold Out. Main eventnya adalah Hogan versus The Giant. Match berakhir no contest karena wasit NWO yang tidak adil. Di acara tersebut, Steiner Brothers berhasil merebut tag title dari tangan NWO. Tetapi di malam berikutnya, Eric mengembalikan title ke NWO karena wasit NWO yang seharusnya memimpin digantikan oleh wasit lain yang dianggap Eric tidak sesuai peraturan. Februari 1997, Piper kembali dapat match lawan Hogan. Ia kalah karena diganggu Randy Savage yang baru return dan join NWO. Sampai titik ini, dominasi NWO terlihat tak bisa lagi dibendung. Tapi tunggu dulu. Maret 1997, Harvey Schiller, presiden Turner Sport, atasannya Eric Bischoff, muncul dan mengumumkan bahwa Eric sudah disuspend karena menyalahgunakan wewenang selama ini. Ia juga bilang kalau Big Bubba dan VK Wall Street tidak boleh jadi member NWO karena itu melanggar kontrak mereka. Pay-per-view Uncensored 1997, 16 Maret. Terjadi match antara 3 tim. Tim WCW versus tim Horseman versus tim NWO. Pada akhirnya NWO menang, dan karena stipulasi awal, member NWO bisa memilih title apa saja dan kapan saja untuk dimenangkan. Setelah match tersebut, sesuatu yang ikonik terjadi, di mana Sting turun dari atas langit-langit dengan tali dan ia membawa pemukul baseball dan lanjut menyerang NWO. Ini jelas Sting tidak di pihak NWO saat itu, walau sebelumnya Hogan merangkulnya di episode Nitro. Karena Hulk Hogan memikirkan image-nya saat itu dan pertemanan barunya dengan member NWO baru Dennis Rodman, Kevin Nash mulai merasa khawatir di mana Hogan sudah tidak fokus lagi untuk mendominasi WCW. Ini jadi alasan ada sedikit konfrontasi kecil antara Hogan dan Nash, tetapi tidak pernah pecah sama sekali. Mereka malah jadi baikan setelah itu. Kemudian NWO menjadi semakin kuat. Semua member fokus dengan feud masing-masing. Setelah The Great American Bash 1997, Conan, The Great Muta, dan Hiroshi Tenzan bergabung ke NWO di Amerika, di mana mereka sebelumnya sudah settle di NWO cabang NJPW. Wasit NWO sempat keluar bebarengan dengan Ted DiBiase. Mereka kemudian menjadi babyface di WCW. Lex Luger dan The Giant menang tag team match melawan Hogan dan Dennis Rodman di Bash at the Beach 1997. Ini membuat Luger bisa menantang Hogan untuk title match di episode Nitro 4 Agustus 1997. Dengan kuncian mautnya, The Human Torture Rack, Luger berhasil merebut title Hogan yang ia pegang hampir setahun.
Kekalahan itu terlihat seperti akhir bagi NWO. Tetapi Hogan bisa menang lagi di pay-per-view Road Wild 5 hari kemudian. NWO kembali memimpin. Kemudian NWO masuk ke feud besar melawan Four Horsemen. Salah satu member Four Horsemen, Arn Anderson, mengumumkan pensiun dari dunia gulat di episode Nitro. Ia memberikan posisinya ke Curt Hennig yang baru datang ke WCW dari WWF kala itu. Seminggu kemudian, NWO muncul dan mengejek semua member Four Horsemen dengan memparodikan gaya mereka dengan cukup ekstrim. Kabarnya segmen itu membuat Ric Flair dan Arn Anderson benar-benar kesal. Feud ini berlanjut ke War Games di pay-per-view Fall Brawl 1997 bulan September. Tim Horsemen kalah karena secara mengejutkan Curt Hennig mengkhianati Horsemen dengan menghempaskan pintu Steel Cage ke Ric Flair dan dia join NWO. Hennig pun lanjut feud dengan Ric Flair kala itu. Sementara itu, Sting diberikan match lawan salah satu member NWO, tetapi dia tidak mau semuanya kecuali Hulk Hogan. 10 November 1997, satu malam setelah insiden Montreal Screwjob di WWF, WCW tidak membuang kesempatan untuk menyindir event tersebut. NWO muncul dan membawa bendera Kanada dan menyanyi lagu tentang Kanada. Ini membuat spekulasi kalau Bret Hart mungkin akan join NWO setelah ini. Minggu depannya, Rick Rude muncul di WCW Nitro secara live. Dalam waktu yang sama di televisi, Rick Rude juga muncul di acara WWF Raw is War yang saat itu tayang secara tidak langsung. Ia promo di WCW dengan mengejek WWF. Ia bilang dia bersimpati dengan Bret Hart yang dikhianati McMahon saat itu. 23 November 1997, Scott Hall menang Battle Royal dan ia bisa match WCW title di kemudian hari. Bret Hart kemudian debut di WCW 15 Desember 1997, episode Nitro. Ia tidak bergabung ke NWO. Ia datang untuk menyetujui jadi wasit tamu dalam match Larry Zbyszko melawan Eric Bischoff, di mana pemenang match itu akan menjadi orang yang mengendalikan atau mengontrol penuh jalannya WCW. Sementara itu, Hogan sudah muak dengan gangguan psikis yang diberikan Sting. Ia akhirnya setuju untuk melawan Sting dan mempertaruhkan WCW title miliknya. Match Eric Bischoff dan Hogan tersebut disajikan di pay-per-view Starrcade 1997. Ini disebut sebagai event terbesar di industri gulat saat itu. Beberapa hari sebelum pay-per-view, WCW membuat Nitro Special NWO. Semua hal yang ada dalam show tersebut di take over oleh NWO. Mulai dari logo, komentator, hingga nama show tersebut menjadi NWO Monday Nitro. Dalam Starrcade pay-per-view 28 Desember 1997, Zbyszko berhasil mengalahkan Bischoff karena diskualifikasi oleh gangguan Scott Hall. Ini membuat kekuasaan penuh untuk Zbyszko mengontrol WCW. Di main eventnya dengan finish yang kompleks, kontroversial, dan diwarnai botch konyol. Hal ini sempat saya ceritakan dalam video ini ya. Pada akhirnya Sting bisa menang lawan Hogan untuk jadi WCW Champion. Setelah 13 bulan tidak aktif di WCW, Sting akhirnya berhasil berdiri tegak untuk membela WCW dan mengakhiri dominasi Hogan di WCW. Secara penuh, WCW berhasil memegang kendali. Ini jelas menjadi pertanda turunnya dominasi NWO di WCW. Cerita selanjutnya berlanjut di video part kedua.